Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sari dengan NIM A1212200. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan bagaimana mekanisme pembelajaran yang sudah saya buat dari modul ajar. Modul ajar ini tentang pengembangan dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Langsung saja, yaitu capaian pembelajaran yang saya ambil yaitu bagaimana peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam dengan keterkaitannya dengan masyarakat, dan di mana saya mengumpulkan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi kehidupan masyarakat di tempat tinggal dengan baik. Setelah mendiskusikan hasil penyelidikan, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh berbasis terhadap mata pencaharian masyarakat yang tepat. Tujuan yang ketiga, setelah merangkai poin-poin penting, peserta didik dapat membangun argumentasi terhadap pengaruh baik dan buruknya pendatang di masyarakat tempat tinggal dengan satu. Lalu, bagaimana mekanisme pembelajarannya? Saya mengutip bagaimana pembelajaran problem-based learning yang terdapat beberapa sintaks atau fase. Langsung saja ke pembelajarannya, yang itu pada fase 1 dan hingga seterusnya. Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya Bapak berharap kalian dapat sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi, pembelajaran kali ini Bapak ingin menjelaskan bagaimana keterkaitan antara bentang alam dengan profesi masyarakat. Namun sebelum itu Bapak ingin kalian menyaksikan terlebih dahulu video dan juga gambar-gambar yang akan Bapak berikan. Yang pertama yaitu video tentang banyaknya masyarakat Melayu zaman dahulu yang berpusat di tepian Sungai Batanghari. Mari kita saksikan bersama-sama. Udah tahu dari dulu sering banjir, kok masih tinggal di sini? Sini aku sih tahu. Ternyata dari dulu kerajaan-kerajaan Melayu itu ngebangun rumahnya di pinggiran sungai. Tapi kenapa ya? Karena sungai itu dulu jalur transportasi untuk jual kayu, untuk jual karet, ya untuk berdagang lah, sampai sekarang juga kayak gitu. Ada sih ke rumah panggung yang jadi saksinya. Namanya Rumah Besak. Dibangun tahun 1939 dan barang-barangnya banyak impor dari Singapura. Kok bisa dari Singapura? Karena yang punya rumah nih dulu toke getah karet dan sering ekspor ke Singapura. Dan dulu tuh karet itu adalah komoditas unggulan. Oke. Yang kedua yaitu gambar yang menggambarkan bentang alam. Silahkan kalian lihat secara masing-masing tentang gambar-gambar yang Bapak tampilkan berikut. Nah, ada juga video terakhir yaitu video singkat tentang kebiasaan menjual tanah. Bapak ingin kalian mengetahui bagaimana keterkaitan antara bentang alam, mata pencaharian, dan juga perkembangan masyarakat Melayu. Baiklah, silahkan lihat terlebih dahulu videonya. Apa kau ni Kil? Kulu kelir. Dah lah. Dak lah. Pohon jambi benar lah kau. Kil ya biar. Kil kalau aku nengok kau. Aku ini pening, Bil. Duit dah kate, tapi tanah banyak. Ana banyak kerja makanya. Aku nih kerja lah, serabutan, freelance. Tapi jangan sampai kau jual tanah bapak kau tu. Tanah orang Melayu kau lah dikit. Dah lah. Puluhan ya, anak sana. Mana? Aduh lah, besok lah. Nah, tu nak jual tanah bapak kapeng ni. Kau nak mana? Beli tanah bapak Akil. Oi, dah. Jual lah ya. Ya. Kil tunggu. Aku nak beli tanah bapak kau. Iya tanah bapak kau. Deal ya. Ya, okey. Okey sana. Nah, setelah melihat 2 video dan juga 1 gambar tadi, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, mengapa sungai begitu penting bagi perkembangan masyarakat Melayu dari video tadi?
Apakah kalian melihat perbedaan cara hidup masyarakat? Coba kalian jelaskan, apakah tempat tinggal kita dapat mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan orang di sekitar kita? Ya, terima kasih. Jadi, dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya masyarakat dan juga tempat tinggal itu dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh. Jadi, kita lanjut pada fase selanjutnya, yaitu Bapak minta kalian untuk membagi dalam kelompok. Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana kalian akan mendiskusikan dan mengidentifikasi fokus yang berbeda. Silahkan amati LKPD yang Bapak berikan. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit nih tentang LKPD-nya, yang dimana kelompok 1 nantinya akan fokus pada geografis dan profesi, yang dimana isinya itu bagaimana bentang alam Sungai Batanghari mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang ada. Kelompok 2 fokusnya pada kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Batanghari dipengaruhi oleh lingkungannya. Kelompok yang ketiga fokusnya pada pengaruh bagaimana pendatang. Jadi sepengetahuan kalian, apakah kedatangan orang lain ke daerah kita itu membawa perubahan, baik itu baik atau buruk bagi masyarakat? Nah, silahkan berdiskusi dengan kelompok menggunakan LKPD sebagai pedoman langkah-langkahnya. Nah, setelah kalian dibagi dalam kelompok dan informasi, Bapak ingin kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan melakukan diskusi. Jadi nanti setiap kelompok silahkan melakukan diskusinya. LKPD 2 akan Bapak berikan sebagai pedoman pada kalian. Silahkan baca dan ingat. Nah, dari LKPD 2 tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan nih. Dan coba setiap kelompok untuk menjawabnya. Yang dimana kelompok 1, apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar Sungai Batanghari yang mendukung perdagangan? Pertanyaan untuk kelompok 2, bagaimana cara masyarakat di tepi Sungai Batanghari berinteraksi satu sama lain? Untuk kelompok 3, memberikan contoh bagaimana orang baru bisa membawa ide atau kebiasaan baru. Silahkan diskusikan dan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Oke, setelah kalian mengumpulkan informasi dan juga berdiskusi dalam kelompok, kita ingin kalian mempresentasikannya. Jadi nanti setiap kelompok akan mempersiapkan hasil diskusi dalam bentuk sederhana. Bisa kalian buat dalam bentuk poin-poin penting, gambar sederhana, atau mungkin bagan yang kalian bisa buat. Silahkan nanti Bapak akan memberikan waktu dan juga bagaimana diskusinya. Jadi setiap kelompok nantinya langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Dan setiap kelompok yang menyimak presentasi bisa mencatat tanggapan atau pertanyaan terlebih dahulu untuk disimpan. Nanti setelah semua kelompok presentasi, peserta didik dapat memberikan pertanyaan nantinya. Kalian dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan. Oke, setelah diskusi dan presentasi, saya Bapak ingin bertanya. Gimana pemahaman konsep yang mungkin nanti kalian tidak tahu ataupun kalian belum jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak. Oke, tanggapan atau pertanyaannya Bapak terima. Dan pada kesimpulannya, bahwa keterkaitan antara bentang alam, mata pencaharian, dan kehidupan masyarakat itu sangatlah berkaitan dan sangat berpengaruh. Yang dimana ketika masyarakat Batanghari, khususnya kita, itu hidup di tepi sungai, tentunya akan memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian utamanya. Oke, itu tadi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Dan Bapak ingin menanyakan kembali, apakah ada hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apakah tadi video dapat membantu memahami kalian? Atau video tadi dapat memberikan kalian pengetahuan? Lalu bagaimana kesulitan yang kalian hadapi dalam diskusi kelompok? Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran yang baik. Bapak akhiri pembelajaran kali ini dan silakan persiapkan untuk pembelajaran ke depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, itu
tadi presentasi atau mekanisme praktik pembelajaran yang sudah saya buat dari modul ajar ilmu pengetahuan sosial. Jadi, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.